Langit. Malam di atas pegunungan Qingshiu tampak seakan-akan dipenuhi bintang yang sedang bernapas. Cahaya mereka jatuh menembus awan, seolah mencoba menyentuh tanah. Di lembah paling terpencil, seorang murid miskin bernama Xuan Ye duduk bersila. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan wajahnya dingin penuh tekad. Hari itu, ia kembali diejek oleh sesama murid sekte. Mereka mengatakan dirinya hanyalah sampah, karena tanpa pil obat, ia takkan pernah mampu melangkah lebih jauh dalam jalan kultivasi. Namun malam ini, di tengah keputusasaan, Xuan Ye memilih tetap duduk di bawah langit yang terbuka, menatap bintang tanpa mengedipkan mata. Udara dingin menggigit kulit, tetapi ia terus bernapas dalam-dalam. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia menghembuskan napas, udara malam bergetar dan aliran tipis energi bintang masuk langsung ke dalam pori-porinya. Rasanya suci, bersih, dan jauh lebih jernih daripada pil manapun yang pernah ia cium aromanya. Xuan Ye tertegun. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami. Meridiannya seolah dipenuhi oleh cahaya perak yang lembut. Tubuh yang biasanya lemah dan letih, kini serasa ringan seperti kabut yang terbang menembus angkasa. Apakah langit sendiri mengizinkanku untuk menyerapnya? Bisiknya pelan, matanya tak berkedip menatap langit malam. Sementara itu, tak jauh dari lembah, sekumpulan murid sekte sedang berpesta di aula. Mereka menelan pil obat berwarna hijau zamrud sambil tertawa dan menyombongkan diri. Yan Qiu, murid jenius yang selalu jadi bintang sekte, dengan lantang menyindir. Lihatlah, tanpa pil, kau hanyalah debu. Dunia ini bergerak dengan obat, bukan doa pada langit. Namun, Xuan Ye di lembah justru menemukan sebaliknya. Ia merasakan inti spiritualnya berdenyut, bergetar, lalu membesar. Suatu lapisan tipis energi yang hampir tak terlihat melingkari tubuhnya, seperti kabut bercahaya. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena kekuatan asing mulai merasuk. Tulang-tulangnya berderak pelan, meridian yang tersumbat seakan terbuka sedikit demi sedikit. Ia merasa nyeri, tapi nyeri itu bercampur dengan kenikmatan yang membuatnya tak ingin berhenti. Kilatan cahaya kecil turun dari langit, menimpa dahinya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Xuan Ye terengah-engah, jantungnya berdetak kencang, namun di balik penderitaan itu, ia sadar. Ia baru saja menapakkan langkah pertama dalam jalan kultivasi yang berbeda dari semua orang. Jika orang lain membutuhkan pil untuk hidup, maka aku hanya butuh langit ini. Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. Di kejauhan, seorang tetua tua bernama Guo Tianhen sedang berjalan melewati hutan menuju lembah. Ia melihat kilatan cahaya dari langit yang turun tepat ke arah tempat Xuan Ye bermeditasi. Alisnya berkerut, mata tuanya berkilat penuh keterkejutan. Apakah mungkin legenda itu benar? Sumber langit purba masih ada di dunia ini, bisik Guo Tianhen, menahan napas. Xuan Ye tidak menyadari ada mata yang sedang mengawasinya. Ia hanya terus menyerap, larut dalam keajaiban kosmik. Sementara di sekitarnya, bunga-bunga liar yang seharusnya layu di malam dingin justru mekar perlahan, seolah ikut merayakan kebangkitannya. Energi bintang itu terus masuk, menembus tubuhnya, lalu berputar seperti pusaran galaksi kecil di dalam dantiannya. Tubuhnya lemah, tapi semangatnya sekeras besi. Setiap detik, ia merasa semakin jauh meninggalkan sebutan sampah yang dilekatkan orang padanya. Dalam hening malam itu, Xuan Ye tahu, jalannya akan berbeda. Jalan yang mungkin akan membuat seluruh dunia menentangnya. Tapi sekali ia melangkah, ia takkan pernah mundur lagi. Langit malam semakin terang, seakan bintang-bintang tersenyum. Dan di bawah cahaya itu, seorang kultivator baru lahir. Tanpa pil, tanpa obat, hanya dengan napas langit itu sendiri. Fajar perlahan menyapu pegunungan Qingshiu. Cahaya oranye membelah kabut yang menggantung di lembah. Xuan Ye masih duduk bersila, tubuhnya basah oleh keringat, napasnya berat namun stabil. Ketika ia membuka mata, cahaya bintang yang semalam menari di sekitarnya sudah sirna, digantikan dengan ketenangan pagi. Namun sesuatu berubah, matanya berkilau, seolah menyimpan bintang di dalamnya. Ia mengepalkan tangan dan untuk pertama kalinya merasakan kekuatan sejati di nadinya. Tubuhnya tidak lagi rapuh, setiap tarikan napasnya membuat udara sekitar bergetar samar. Xuan Ye berdiri lalu menatap langit dengan perasaan campur aduk, takut, terkejut, sekaligus bahagia.
Aku benar-benar menyerap langit itu sendiri, gumamnya. Namun kebahagiaan itu segera dihantam kenyataan. Suara tawa kasar terdengar dari balik pepohonan. Beberapa murid sekte muncul dipimpin oleh Yan Qiu, si murid jenius yang dikenal arogan. Mereka membawa kantong kecil berisi pil obat, baunya menyengat hingga ke kejauhan. "Oi Xuan Ye, kau masih hidup? Kukira kau sudah mati kedinginan semalam." "Haha." Yan Qiu melangkah maju, menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Apa gunanya bermeditasi tanpa pil? Paling-paling kau hanya akan jadi bahan tawa." Murid-murid lain ikut tertawa, menirukan kata-katanya. Namun saat mata mereka menatap Xuan Ye, tawa itu pelan-pelan mereda. Ada sesuatu yang berbeda dari aura Xuan Ye pagi ini. Tatapannya tidak lagi lesu, tubuhnya tidak lagi ringkih. Kenapa rasanya dia berbeda? Salah satu murid berbisik. Yan Qiu menyipitkan mata. Ia maju, mencoba menekan Xuan Ye dengan kekuatan auranya. Biasanya, sekali tatap saja cukup membuat Xuan Ye menunduk ketakutan. Namun kali ini, Xuan Ye berdiri tenang, bahkan tak berkedip. "Xuan Ye, kau berani menatapku? Apa kau tiba-tiba punya nyawa cadangan?" Yan Qiu mendesis, nadanya penuh ancaman. Xuan Ye tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang, "Aku tidak membutuhkan pil untuk berdiri di hadapanmu." Kata-kata itu membuat semua murid terdiam. Bahkan angin yang lewat seakan ikut berhenti. Yan Qiu tertawa keras, tapi dalam tawanya ada kegelisahan yang samar. "Berani sekali mulutmu. Baiklah, tunjukkan kalau kau benar-benar berubah." Tanpa aba-aba, Yan Qiu menyerang. Tubuhnya melesat maju, tinjunya diselimuti cahaya kehijauan dari pil yang ia telan sebelumnya. Suara angin pecah mengiringi pukulannya yang diarahkan tepat ke dada Xuan Ye. Namun, sebelum tinju itu mengenai, tubuh Xuan Ye bergerak sendiri. Ia tidak mengandalkan teknik apapun, hanya naluri murni yang dibimbing oleh energi langit yang ia serap semalam. Tangannya terangkat, menahan pukulan Yan Qiu. Suara keras terdengar dan tanah di bawah kaki mereka retak. Semua murid terperangah. Selama ini, Xuan Ye selalu jadi bulan-bulanan. Namun kali ini ia bertahan, bahkan tanpa terluka. Wajah Yan Qiu memucat. "Mustahil, bagaimana kau bisa menahan serangan itu?" Katanya terengah, matanya penuh kebingungan. Xuan Ye melepaskan genggamannya, lalu melangkah mundur dengan tenang. "Langit tidak pernah berbohong. Kekuatan yang kau beli dengan pil hanya sementara. Sedangkan aku memiliki sumber yang tak pernah habis." Kata-kata itu menusuk Yan Qiu lebih dalam daripada pukulan apapun. Murid-murid lain berbisik cemas, mulai timbul rasa takut bercampur kagum pada Xuan Ye. Di kejauhan, dari balik pohon, Guo Tianhen menyaksikan semuanya dengan mata tajam. Bibirnya bergetar menahan keterkejutan. Benar, ini bukan kekuatan biasa. Anak itu benar-benar pewaris sumber langit purba. Langit pagi semakin terang, namun bayangan besar mulai menyelimuti masa depan Xuan Ye. Karena di dunia, di mana pil obat adalah segalanya, seorang murid miskin yang menyerap langit akan dianggap ancaman yang harus dimusnahkan. Di aula utama sekte Qingxiu, asap dupa mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma herbal yang kuat. Para tetua duduk berjajar, wajah mereka serius. Kabar tentang Xuan Ye yang tiba-tiba menahan serangan Yan Qiu tanpa pil sudah menyebar begitu cepat, bagai api yang menyambar ladang kering. "Ini tidak masuk akal," kata salah satu tetua dengan nada gusar. Anak itu dikenal sebagai murid paling lemah, tidak mampu membeli pil, apalagi menyerap kekuatan tanpa bantuan obat. Bagaimana mungkin ia bisa menahan Yan Qiu? Yan Qiu sendiri berdiri di tengah aula, wajahnya penuh amarah bercampur malu. Ia berlutut sambil berkata, "Tetua, saya bersumpah, ada sesuatu yang aneh dengan Xuan Ye. Tubuhnya berubah, dia menyerap kekuatan entah dari mana. Itu bukan hasil pil." Para tetua saling pandang. Satu-satunya yang tidak bereaksi berlebihan hanyalah Guo Tianhen, yang duduk diam sambil menatap dupa yang terbakar. Matanya berkilat penuh rahasia. "Apa kau ingin mengatakan ia menemukan metode kultivasi baru?" tanya seorang tetua lainnya dengan nada penuh ejekan. "Hah, jangan konyol. Jika tanpa pil ada cara untuk melangkah, dunia ini sudah berubah sejak ribuan tahun lalu." Namun, di balik aula megah itu,
intrik mulai berputar. Cao Lihuo, tetua dari cabang Sekte Api Merah yang sedang berkunjung, mendengar rumor ini. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Jika benar bocah itu mampu menyerap kekuatan tanpa pil, maka seluruh pasar obat akan runtuh. Itu berarti ancaman bagi sekte-sekte besar. Di sisi lain, Xuanye kembali ke pondok kecilnya yang reyot. Ia duduk sendiri, merenung. Tangannya masih bergetar mengingat benturan dengan Yan Qiu. Aku memang bertahan, tapi tubuhku hampir hancur saat itu. Energi langit terlalu murni. Aku harus belajar mengendalikannya. Ia mengangkat tangannya ke arah cahaya matahari pagi. Sinar itu masuk ke kulitnya, lalu perlahan mengalir ke meridian. Ia terkejut karena bukan hanya bintang malam, ternyata cahaya matahari pun bisa ia serap. Energinya hangat, membakar, berbeda dari kelembutan bintang. Bintang di malam hari, matahari di siang hari. Apakah semua langit ini adalah sumberku? Bisiknya dengan mata berbinar. Di luar pondok, seorang gadis muda berhenti melangkah. Ia adalah Lian Rou, putri keluarga farmasis terkenal. Wajahnya lembut, namun sorot, matanya tajam. Ia mendengar desas-desus tentang Xuanye dan ingin melihat sendiri. Dari celah pintu, ia melihat tubuh Xuanye diselimuti cahaya tipis, seolah-olah kulitnya bercahaya dari dalam. Lian Rou menahan napas, hatinya berdesir. Itu bukan efek pil manapun yang aku kenal. Apa yang dia lakukan? Sementara itu, di pavilion tinggi jauh di atas sekte, sebuah pesan rahasia dikirim dengan burung roh menuju pavilion pil surga. Pesan itu singkat namun mengguncang. Telah muncul seorang murid yang mampu menyerap kekuatan tanpa pil. Bai Yunji, alkemis agung pavilion pil surga, membaca pesan itu sambil tersenyum sinis. Rambut putihnya tergerai, matanya redup tapi penuh ambisi. Jadi akhirnya muncul lagi. Pewaris langit yang pernah kami kira punah. Jika bocah itu dibiarkan hidup, seluruh dunia akan berbalik. Kembali ke pondok, Xuanye membuka mata. Keringat membasahi wajahnya, namun tatapannya kokoh. Mereka boleh menertawakan, membenciku, bahkan ingin melenyapkanku. Tapi jalan ini adalah jalanku. Jalan yang langit sendiri berikan. Angin berhembus kencang, menimbulkan suara lirih seakan-akan langit menjawab tekadnya. Namun, bayangan ancaman mulai menggantung di atas kepalanya, lebih pekat daripada malam yang akan datang. Malam turun perlahan di sekte Qingxiu. Bintang-bintang kembali muncul seakan menatap Xuanye dari ketinggian. Ia duduk bersila di depan pondoknya, mencoba lagi menyelaraskan napas dengan langit. Namun kali ini, langkahnya lebih hati-hati. Energi bintang yang murni bisa memutuskan meridian jika ia serap tanpa kendali. Saat ia menarik napas dalam-dalam, kabut tipis bercahaya terbentuk di sekitarnya. Bintang-bintang di atas terasa lebih dekat, seolah bersedia turun menemaninya. Namun sebelum ia bisa larut sepenuhnya, sebuah suara lembut terdengar dari belakang. Apakah kau benar-benar tidak menggunakan pil apapun? Xuanye membuka mata. Di sana berdiri Lian Rou, sosoknya anggun dalam balutan jubah putih, wajahnya diterangi cahaya bulan. Matanya memandang Xuanye dengan campuran rasa curiga dan kagum. "Kenapa kau di sini?" tanya Xuanye dengan suara tenang, meski hatinya sedikit terguncang karena kehadirannya. "Aku ingin tahu," jawab Lian Rou jujur. "Aku lahir di keluarga farmasis. Sejak kecil aku percaya bahwa pil adalah segalanya dalam dunia kultivasi. Tapi apa yang kulihat tadi siang berbeda. Tubuhmu bercahaya, dan itu bukan efek ramuan manapun yang kukenal." Xuanye menunduk, menghela napas. "Jika aku bilang langit sendiri yang menjadi sumberku, apakah kau akan percaya?" Lian Rou terdiam lama. Ia menatap langit, lalu kembali menatap Xuanye. "Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Jika berita ini menyebar, kau tidak hanya akan ditertawakan, kau akan diburu." Xuanye tersenyum tipis, senyum yang penuh keteguhan. "Aku sudah siap. Aku tidak ingin lagi hidup dengan stigma sampah tanpa pil. Jika langit memberiku jalan, aku akan berjalan sampai akhir, meski seluruh dunia menentang." Namun pembicaraan mereka tidak lama. Dari kejauhan, suara langkah berat terdengar. 3 orang tetua sekte mendekat, dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan jubah merah. Matanya tajam, wajahnya penuh wibawa tetua Cao Lihuo.
Xuan Ye, suaranya bergema tegas. Kami mendengar kabar aneh tentangmu. Malam ini, kau akan diuji. Jika kau benar-benar punya kekuatan tanpa pil, kami ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Murid-murid mulai berkumpul, berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Sebagian besar ingin melihat Xuan Ye dipermalukan lagi. Sebagian lainnya penasaran apakah rumor itu benar. Guo Tianhen yang juga hadir hanya diam di belakang. Namun dalam hati, ia berdoa agar Xuan Ye bisa bertahan. Jika anak ini gagal, mereka akan memusnahkannya di tempat. Cao Lihuo menjentikkan jarinya. Dari udara, sebuah bola api merah menyala terbentuk, suhunya menyengat hingga murid-murid menutup wajah. Jika kau bisa bertahan dari ini tanpa pil, maka kami akan percaya. Xuan Ye menatap api itu. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi bukan karena takut. Ia mengangkat wajahnya ke langit, menarik napas panjang. Cahaya bintang turun perlahan, bercampur dengan sinar bulan. Energi itu masuk ke tubuhnya, membuat matanya bersinar keperakan. Langit, dengarlah. Bisikannya hampir tak terdengar, namun aura di sekitarnya berubah drastis. Angin bertiup, debu berputar, dan bunga liar bermekaran di tengah malam. Ketika bola api Cao Lihuo meluncur, Xuan Ye mengangkat tangannya. Bukannya terbakar, api itu justru melemah. Warnanya memudar, seolah terserap oleh cahaya bintang yang menyelimuti tubuhnya. Murid-murid berteriak kaget, beberapa bahkan terjatuh karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Cao Lihuo terdiam, wajahnya pucat, namun matanya semakin tajam. Ini, kekuatan yang bukan berasal dari obat. Apa sebenarnya kau, bocah? Xuan Ye menatapnya lurus, lalu menjawab dengan suara yang mantap. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang murid miskin yang diberi jalan oleh langit. Hening menyelimuti seluruh lembah. Namun, keheningan itu bukan damai, melainkan tanda badai besar yang akan segera datang. Aula pertemuan Sekte Qingxiu dipenuhi ketegangan. Cahaya obor bergetar di dinding batu, seolah ikut menanggapi suasana panas yang menyelimuti para tetua. Xuan Ye baru saja kembali dari uji coba melawan api Cao Lihuo, dan kini ia duduk di tengah ruangan, diawasi puluhan mata yang penuh rasa curiga. Ini keterlaluan, teriak salah satu tetua berkumis panjang. Kita sudah lama menjaga keseimbangan dengan pavilion pil surga. Jika bocah ini benar-benar mampu menyerap energi tanpa pil, maka seluruh dunia akan gempar. Kita akan dianggap sekte pengkhianat. Tetua lain menepuk meja batu keras-keras. Benar, kita tidak boleh membiarkan hal ini menyebar. Bocah itu harus diisolasi. Atau, suaranya berhenti sejenak, lalu dingin, dihapus. Xuan Ye menatap lurus ke arah mereka. Meski tubuhnya masih terasa nyeri akibat uji coba barusan, matanya tetap tegas. Kalian bisa menyebutku ancaman, bisa menyebutku penyimpang, tapi satu hal yang pasti, aku tidak pernah meminta langit memberiku jalan ini. Aku hanya memilih untuk tidak menyerah. Cao Lihuo menyipitkan mata, menyilangkan tangannya. Kata-kata bagus, tapi dunia tidak peduli pada niatmu, bocah. Dunia hanya peduli pada apa yang kau bawa, dan apa yang kau bawa bisa menghancurkan keseimbangan yang sudah ada. Di sisi lain, Guo Tianhen mengetuk tongkatnya ke lantai. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Kalian semua terlalu buta karena ketergantungan pada pil. Tidakkah kalian melihat? Bocah ini adalah kesempatan. Jika kita melindunginya, sekte Qingxiu akan melampaui sekte-sekte besar lain. Kita bisa membebaskan generasi mendatang dari tirani pil obat. Perdebatan pun pecah. Beberapa tetua setuju dengan Guo Tianhen, tapi sebagian besar ketakutan pada konsekuensi jika pavilion pil surga mengetahui hal ini. Nama Bai Yunji disebut-sebut, dan setiap kali namanya terdengar, ruangan seakan menjadi lebih dingin. Sementara itu, di luar aula, murid-murid berkerumun, berbisik-bisik. Kabar tentang uji coba Xuan Ye sudah menyebar ke seluruh sekte. Sebagian kagum, sebagian takut, sebagian lainnya berharap ia segera dibuang. Lian Rou berdiri di antara mereka, wajahnya muram. Ia mengingat kata-kata Xuan Ye semalam tentang langit yang menjadi sumber kekuatannya. Hatinya berdebar, setengah ingin mempercayai, setengah takut akan kebenaran yang lebih besar. Di dalam aula, Cao Lihuo akhirnya berdiri, nadanya final. Kita tidak bisa membiarkan anak ini bebas begitu saja. Aku usulkan ia dijadikan murid percobaan.
Kita kurung dia di lembah Tenebris, tempat energi liar berkumpul. Jika ia benar-benar mampu menyerap langit, dia akan bertahan. Jika tidak, dia akan mati. Xuanye mengepalkan tangan. Lembah Tenebris dikenal sebagai tempat yang bahkan tetua enggan datangi. Angin hitam, petir liar, dan energi kacau memenuhi lembah itu. Bagi kultivator biasa, masuk ke sana sama dengan bunuh diri. Guo Tianhen hendak memprotes, namun tatapan para tetua lain membuatnya menahan kata-katanya. Ia tahu untuk saat ini ia tidak punya cukup suara. Baik, kata Xuanye tiba-tiba, suaranya lantang hingga semua terdiam. Jika itu harga yang harus kubayar, maka aku akan masuk ke lembah Tenebris. Aku akan menunjukkan bahwa jalan yang kubawa bukanlah ilusi. Jika aku mati, maka anggap saja langit tidak pernah memilihku. Kata-kata itu menggema, membuat ruangan hening. Bahkan Cao Lihuo, yang biasanya arogan, sempat terdiam melihat keberanian Xuanye. Setelah beberapa saat, tetua berkumis panjang menutup rapat pertemuan. Baiklah, besok Xuanye akan dibawa ke lembah Tenebris. Mari kita lihat apakah dia benar-benar anak langit atau sekadar mimpi sesat. Xuanye bangkit lalu berjalan keluar aula. Saat ia melewati pintu, ia melihat Lian Rou menatapnya dari kejauhan. Matanya bergetar namun penuh tekad. Guo Tianhen pun menunduk pelan ke arahnya, isyarat diam-diam bahwa ia tidak sendirian. Langit malam kembali penuh bintang, seakan ikut menatap perjalanan barunya. Namun kali ini, Xuanye tahu, esok hari ia akan menantang neraka itu sendiri. Langit di atas gunung Jianmu malam itu dipenuhi cahaya bintang yang seolah lebih dekat dari biasanya. Yao Shen duduk di tebing paling tinggi, napasnya seirama dengan tarikan energi kosmik yang masuk dan keluar tubuhnya. Dalam keheningan itu, dia merasakan getaran halus di dalam meridiannya, seolah ada sesuatu yang mulai terbangun. Bai Lian datang membawa kantung berisi pil obat dari sekte Lianshu. Ia menyerahkannya pada Yao Shen dengan wajah cemas. Kau harus menggunakannya, jangan sok kuat. Tanpa pil, tubuhmu bisa runtuh kapan saja. Suaranya menggema pelan, penuh kekhawatiran. Namun Yao Shen hanya tersenyum tipis. Ia menggenggam kantung itu, lalu melemparnya ke udara. Pil-pil tersebut meledak menjadi abu, seolah ditelan oleh kekuatan langit. Bai Lian terkejut, matanya membelalak. Apa yang kau lakukan? Itu pil langka. Aku tak butuh itu, jawab Yao Shen datar. Tubuhku bukan diciptakan untuk bergantung pada benda fana. Langit sendiri telah menjadi sumber-sumberku. Mengotori aliran kosmikku dengan pil hanyalah melemahkan. Kata-katanya penuh keyakinan, seakan mengandung hukum yang tak terbantahkan. Bai Lian menggigit bibirnya, hatinya bergejolak. Ia tahu Yao Shen berbeda, tapi menyaksikan sendiri penolakannya terhadap sesuatu yang begitu berharga membuatnya ragu. Apakah benar jalan yang ditempuh Yao Shen bukan menuju kehancuran? Di saat yang sama, di ruang rahasia sekte Lianshu, Leng Xuan berdiri di depan cermin hitam berisi bayangan kabut. Dari kabut itu muncul sosok tua berjubah kelam, matanya seperti dua pusaran kegelapan. Anak itu, Yao Shen, dialah penghalang yang bisa menghancurkan rencanamu. Suara itu berbisik. Leng Xuan menunduk, tapi matanya berkilat licik. Jika dia menolak pil obat, maka itu lebih mudah. Biarkan tubuhnya hancur perlahan. Aku hanya perlu mendorongnya ke tepi jurang. Ia tertawa kecil, penuh keangkuhan. Keesokan harinya, sekte mengadakan latihan bersama di bawah air terjun Shuangming. Para murid diminta mengendalikan energi air deras yang jatuh dari ketinggian. Murid biasa hanya bisa menahan sebentar, tubuh mereka gemetar. Tapi saat Yao Shen berdiri di bawah derasnya air, sesuatu yang berbeda terjadi. Air yang menghantam tubuhnya tiba-tiba terbelah, seolah tak berani menyentuhnya. Arus yang ganas itu berubah menjadi pusaran halus, menari mengitari tubuhnya, lalu menyatu masuk ke dalam pori-porinya. Para murid tertegun. Bai Lian menutup mulutnya, menahan seruan kaget. Leng Xuan yang mengawasi dari jauh mengepalkan tangan. Bahkan air pun tunduk padanya. Kalau begini, rumor itu benar. Dia benar-benar tubuh langit. Wajahnya menghitam, rasa iri membakar dada. Di tengah keterkejutan semua orang, Yao Shen membuka mata. Tatapannya tajam menembus kabut air, memandang lurus pada Leng Xuan. Tak ada kata-kata yang keluar, tapi dalam sorot mata, itu tersimpan peringatan. Seolah
ia tahu apa yang direncanakan Leng Xuan. Para murid bertepuk tangan, memuji kemampuan yang baru saja mereka lihat. Namun Yao Shen hanya berjalan keluar dari pusaran air dengan tenang. Ia tahu semakin banyak yang menyadari keistimewaannya, semakin besar pula bahaya yang menunggu. Malamnya, Bai Lian mendekatinya lagi. Kenapa kau tak mau percaya pada bantuan sekte? Setidaknya gunakan pil itu sebagai cadangan. Suaranya lirih, seperti orang yang hampir menyerah. Yao Shen menatap bintang-bintang, lalu menjawab lembut, karena pil hanyalah rantai emas. Indah dilihat, tapi tetaplah rantai. Aku tak ingin langitku dibatasi. Bai Lian terdiam, hatinya dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan. Di satu sisi ia takut, di sisi lain ia kagum. Entah kenapa, keyakinan Yao Shen terasa menular, membuatnya ingin percaya pada jalan yang mustahil itu. Namun tanpa sepengetahuan mereka, di hutan jauh di kaki gunung, Leng Xuan sudah menyiapkan jebakan. Ia menanam formasi rahasia yang bisa menyedot energi langit di sekitar Yao Shen. Senyum licik menghiasi bibirnya. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa melawan tanpa pil, Yao Shen. Langit malam itu terasa lebih berat, seakan menyimpan badai yang tak lama lagi akan meledak. Yao Shen duduk bersila, merasakan sesuatu yang tak beres. Ia membuka mata, dan dalam pantul cahaya bulan, bayangan ancaman mulai menampakkan taringnya. Di kaki gunung Jianmu, kabut malam menebal menutupi formasi rahasia yang ditanam Leng Xuan. Cahaya merah samar muncul dari tanah, membentuk pola rumit seperti jaring laba-laba. Energi kosmik di udara tiba-tiba tersedot ke pusat formasi, menciptakan kekosongan yang menyesakan. Di puncak, Yao Shen yang tengah bermeditasi mendadak merasa dadanya sesak. Aliran energi langit yang biasanya deras kini melemah drastis. Seperti ada tangan tak terlihat yang memutus jalurnya. Ia membuka mata, keringat dingin menetes di pelipis. Ada yang mengacaukan aliran langit, bisiknya. Bai Lian berlari menghampiri. Ada apa? Ia bisa merasakan hawa aneh di sekitarnya, tapi tak mampu mengenalinya. Formasi pencuri langit, jawab Yao Shen pelan, matanya menyipit. Seseorang berusaha memutusku dari sumberku. Di sisi lain, Leng Xuan bersembunyi di balik pepohonan, tersenyum puas. Benar, tanpa aliran langit, kau hanyalah manusia biasa. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan, Yao Shen. Energi formasi semakin kuat. Awan gelap berkumpul. Petir berkelip liar di langit. Para murid sekte yang berlatih di sekitar area mulai panik, tubuh mereka goyah karena kosmos tak lagi stabil. Hanya Yao Shen yang tetap duduk tegak meski wajahnya mulai pucat. Bai Lian menahan tangannya. Hentikan meditasi. Kalau terus dipaksa, tubuhmu bisa pecah dari dalam. Suaranya penuh kecemasan. Namun Yao Shen menepis dengan lembut. Jika aku berhenti sekarang, aku akan benar-benar kalah. Justru disinilah aku harus menemukan jawaban. Ia memejamkan mata lagi, menolak menyerah pada jeratan formasi. Di tengah kepanikan itu, sosok asing muncul dari balik kabut. Pria tua berambut putih, mengenakan jubah kuno yang sudah pudar warnanya. Murid-murid terperanjat. Mereka tak pernah melihatnya sebelumnya. Matanya tajam, namun auranya begitu tua, seolah menyatu dengan gunung itu sendiri. Tubuh langit, akhirnya aku menyaksikannya lagi, gumam pria itu lirih. Suaranya serak namun penuh wibawa. Ia menatap Yao Shen yang berjuang di tengah kekosongan energi, lalu mengangguk pelan. Dia berbeda. Jika berhasil melewati ini, ia akan membuka gerbang yang bahkan langit segan menutup. Leng Xuan melihat kedatangan pria tua itu dari kejauhan. Hatinya mendingin. Siapa dia? Kenapa aku tak pernah mendengar ada orang seperti itu di sekte ini? Gumamnya gusar. Sementara itu, Yao Shen menembus rasa sakit. Dalam kesunyian hatinya, ia mendengar gema samar, seperti suara yang datang dari kedalaman bintang. Jika langit tertutup, bukalah langit baru. Mendadak, tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menembus formasi. Pola merah yang ditanam, Leng Xuan mulai retak, retakan itu menyebar seperti kaca yang pecah. Suara dentuman keras bergema saat energi kosmik yang tertahan kembali meledak masuk ke tubuh Yao Shen. Bai Lian menutup wajahnya, terhempas oleh gelombang energi. Murid-murid lain berguling di tanah, tak kuat menahan tekanan. Namun di tengah kekacauan itu, Yao Shen berdiri, rambutnya berkibar, matanya berkilat seperti bintang.
Formasi sekecil ini ingin memutusku dari langit. Aku adalah jembatan antara bumi dan kosmos. Selama bintang bersinar, aliranku tak akan pernah padam. Suaranya bergema, menggetarkan setiap hati yang mendengarnya. Leng Xuan mundur selangkah, wajahnya memucat. Tidak mungkin, formasi itu seharusnya tak bisa ditembus. Pria tua berambut putih tersenyum samar. Anak ini bukan hanya tubuh langit, ia adalah penolak takdir. Dan itu artinya, ia akan menjadi badai bagi semua yang mencoba mengendalikannya. Langit yang tadinya gelap, kini pecah oleh cahaya bintang yang jauh lebih terang dari biasanya, seakan menunduk memberi hormat pada Yao Shen. Namun, di balik kemenangan itu, Yao Shen merasakan sesuatu yang lain. Benih kekuatan asing yang mulai terbangun di dalam tubuhnya, kekuatan yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Pagi setelah peristiwa itu, Gunung Jianmu terasa berbeda. Udara lebih jernih, bintang-bintang yang biasanya surut kala matahari muncul masih meninggalkan jejak cahaya samar. Para murid berbisik-bisik. Kabar mengenai Yao Shen yang menghancurkan formasi pencuri langit tersebar seperti api di padang kering. Bai Lian berjalan di samping Yao Shen, masih dengan raut khawatir. Sekarang semua orang tahu kau berbeda. Mereka akan menatapmu bukan lagi sebagai murid, tapi sebagai ancaman. Apa kau benar-benar siap menghadapi itu? Yao Shen tersenyum tipis, menatap lembut ke arah langit biru. Jika langit sendiri sudah memilihku, maka manusia hanya bisa berusaha menghalangi. Aku tidak mencari sorotan, tapi aku tak akan mundur. Sementara itu, di aula besar Sekte Lianchu, para tetua berkumpul. Beberapa murid yang menyaksikan kejadian semalam melaporkan semuanya. Tetua Qian Mu mengerutkan kening, wajahnya tegang. Tubuh langit? Tidak mungkin, legenda itu seharusnya sudah punah ribuan tahun lalu. Tetua lain, Yun Zhao, mengetuk meja batu. Entah benar atau tidak, anak itu jelas memiliki sesuatu yang tak biasa. Jika dia tidak berada di bawah kendali kita, dia akan menjadi duri beracun bagi sekte. Leng Xuan masuk, berlutut, lalu melaporkan dengan pura-pura rendah hati. Aku sendiri melihatnya, para tetua. Dia menolak pil, lalu dengan kekuatan kosmik murni menghancurkan formasi yang bahkan dibuat oleh ahli tingkat dewa. Jika dibiarkan, suatu hari dia bisa menguasai seluruh sekte. Para tetua saling berpandangan. Kata-kata Leng Xuan menyulut api ketakutan yang perlahan menjelma menjadi keputusan. Pantau dia. Jika diperlukan, singkirkan. Di luar aula, pria tua berambut putih yang kemarin muncul berdiri diam, mendengarkan tanpa mereka sadari, matanya berkilat suram. Jadi, mereka benar-benar buta, mereka tak tahu apa yang akan datang bila tubuh langit ini dihancurkan. Ia menghilang dalam sekejap, meninggalkan hanya jejak angin. Di sisi lain, Yao Shen tengah duduk bersila di tepi air terjun Shuangming. Tubuhnya tenang, namun di dalam dirinya terjadi gejolak. Energi baru yang terbangun semalam kini berdenyut, menumbuhkan semacam inti bercahaya di dalam dantiannya. Ia menatap telapak tangannya, melihat kilatan perak samar. Apa ini? Benih kekuatan langit, gumamnya. Ketika ia mencoba mengendalikannya, inti itu bergetar, dan seketika langit di atasnya berubah mendung. Petir bergemuruh, membuat burung-burung beterbangan. Bai Lian terkejut, segera memegang bahunya. Berhenti! Kau akan menarik perhatian seluruh gunung kalau terus memaksanya keluar. Yao Shen menarik napas panjang, lalu menahan benih itu kembali ke dalam tubuh. Awan, mendung menghilang secepat kemunculannya. Ia menutup mata, berusaha menenangkan diri. Benih ini terlalu liar. Jika aku salah menggunakannya, tubuhku bisa hancur sebelum waktunya. Malam itu, sosok pria tua berambut putih mendekatinya secara diam-diam. Ia memperkenalkan diri sebagai Shen Mu, seorang penjaga kuno yang terikat pada Gunung Jianmu sejak zaman purba. Aku sudah melihat banyak murid di sini, tapi hanya kau yang membuat bintang-bintang berhenti bernafas semalam, kata Shen Mu dengan suara dalam. Kekuatan di dalam tubuhmu bukan sekadar tubuh langit, itu adalah benih kosmos, sesuatu yang hanya muncul ketika langit meramalkan bencana besar. Yao Shen menatapnya penuh tanya. Bencana besar? Shen Mu mengangguk, tatapannya berat. Apa kau pikir langit memberimu kekuatan hanya untuk kebanggaan pribadi?
Tidak, kau adalah penolak dan penghubung. Ketika langit runtuh, kau akan menjadi jembatan. Namun, semua ini hanya berarti satu hal, dunia akan menuntut darahmu. Yao Shen terdiam lama. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya, seakan masa depan yang ia jalani bukan lagi miliknya, melainkan milik seluruh dunia. Bai Lian yang mendengarkan dari kejauhan merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap Yao Shen dengan campuran takut dan kagum. Kalau benar, berarti tak ada tempat aman lagi baginya di dunia ini. Dan di balik gunung, Leng Xuan yang diam-diam mengikuti mereka tersenyum tipis. Benih kosmos? Bagus. Kalau begitu, aku hanya perlu mencurinya sebelum dia sempat mengendalikannya. Langit malam berkilauan indah, tapi di bawah sinarnya, benih konspirasi dan takdir perlahan mulai tumbuh, sama berbahayanya dengan kekuatan yang kini bersemayam di tubuh Yao Shen. Fajar menyelimuti gunung Qianmu dengan cahaya keemasan, namun ketenangan itu palsu. Di ruang latihan sekte, para murid berkumpul untuk ujian tahunan. Yao Shen berdiri di antara mereka, tenang namun penuh kewaspadaan. Sejak peristiwa semalam, semua tatapan terarah padanya, sebagian kagum, sebagian iri, sebagian lagi penuh kebencian tersembunyi. Leng Xuan berdiri di seberangnya, wajahnya dipenuhi senyum sinis. Hari ini, mari kita lihat apakah kau masih bisa bertahan tanpa langit yang melindungimu. Suaranya pelan, tapi cukup keras untuk didengar Yao Shen. Tetua Yun Zhou muncul, memimpin ujian. Hari ini, kalian akan diuji dengan formasi 1000 bayangan. Kekuatan sejati kalian akan terungkap, tak ada tempat untuk bersembunyi. Matanya sempat berhenti sejenak pada Yao Shen, sorotannya dingin. Saat formasi diaktifkan, kabut hitam naik dari tanah, menciptakan arena penuh ilusi. Murid-murid mulai menghadapi bayangan diri mereka sendiri, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahan yang sama persis. Bai Lian menggertakkan gigi saat melihat Yao Shen masuk ke dalam kabut. Ia tahu Leng Xuan pasti sudah menyiapkan sesuatu. Di dalam formasi, Yao Shen menghadapi bayangan dirinya. Namun, bayangan itu berbeda. Ia tidak hanya meniru wujudnya, tapi juga memancarkan kekuatan benih kosmos. Yao Shen terbelalak. Ini mustahil. Bayangan itu tersenyum dingin, lalu mengangkat tangannya. Petir perak menyambar sama persis dengan kekuatan yang semalam muncul dari tubuh Yao Shen. Serangan itu menghantam keras, membuat tubuhnya terpental beberapa langkah. Di luar arena, murid-murid melihat dari layar formasi. Mereka terkejut menyaksikan Yao Shen dihantam kekuatan yang seharusnya hanya dimilikinya sendiri. Bagaimana mungkin bayangan punya kekuatan seperti itu? Bisik mereka. Leng Xuan menyeringai puas. Ia diam-diam telah memodifikasi formasi itu, memasukkan pecahan artefak kuno yang bisa mencuri jejak energi lawan. Dengan begitu, bayangan Yao Shen benar-benar mampu meniru benih kosmos. Yao Shen mengerang, tubuhnya bergetar. Setiap kali ia mencoba mengeluarkan kekuatan, bayangan itu menirunya dengan sempurna, bahkan lebih cepat. Kalau begini, aku hanya akan kalah melawan diriku sendiri. Namun dalam keheningan batinnya, suara samar Shenmu bergema, meski tubuh tua itu tidak ada di sana. Ingat, benih kosmos bukan sekadar kekuatan. Itu adalah jembatan. Jika dia menirumu, maka balikkan jembatan itu. Biarkan dia menjadi jalan, bukan musuh. Mata Yao Shen berkilat. Ia berhenti menyerang, lalu duduk bersila di tengah arena. Bayangan itu menirunya, ikut duduk bersila. Murid-murid yang menonton terperanjat. Leng Xuan panik. Apa yang dia lakukan? Kenapa berhenti? Saat itu, Yao Shen mulai menarik energi bukan dari langit, melainkan dari bayangan itu sendiri. Perlahan, bayangan yang menirunya kehilangan bentuk, tubuhnya melebur menjadi aliran cahaya perak yang mengalir kembali ke tubuh Yao Shen. Kalau kau adalah aku, maka kau bukan musuh. Kau hanyalah cermin. Dan cermin tidak bisa menahan cahaya aslinya. Suara Yao Shen bergema di seluruh arena. Formasi bergetar keras, simbol kuno yang menopang arena retak satu persatu. Bayangan itu menjerit tanpa suara sebelum akhirnya lenyap, meninggalkan Yao Shen berdiri tegak dengan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Para murid berteriak kagum, sebagian menunduk karena takut. Bai Lian menarik napas lega, sementara para tetua saling berpandangan dengan wajah gelisah. Leng Xuan hampir meremukkan giginya sendiri karena menahan amarah. Bagaimana bisa?
dia bahkan memakan balik kekuatan itu. Yao Shen melangkah keluar dari kabut formasi. Tatapannya menyapu kerumunan, lalu berhenti pada Leng Xuan. Tak ada kata, hanya sorot mata tajam yang membuat musuhnya merasa telanjang. Tetua Yun Zhao berdehem mencoba menutupi kegelisahan. Ujian selesai. Yao Shen, kau lulus. Tapi suaranya bergetar, seolah ia sadar sesuatu yang lebih besar baru saja terjadi. Saat malam menjelang, Yao Shen duduk sendirian di tepi tebing. Ia merasakan benih kosmos kini berdetak lebih kuat di dalam dirinya, seolah tumbuh setelah menyatu dengan bayangan tadi. Namun, di balik kekuatan itu, ada rasa dingin samar, seperti sesuatu yang mengintai dari kedalaman benih tersebut. Semakin jauh aku melangkah, semakin aku sadar, langit memberiku kekuatan, tapi juga beban yang bahkan aku sendiri belum mengerti, bisiknya. Dan jauh di balik awan malam, Shenmu menatap dari kejauhan, wajahnya muram. Jika benih kosmos mulai menyerap bayangan, berarti waktunya semakin dekat. Malam di Sekte Lianshu terasa berat. Sejak ujian berakhir, nama Yao Shen menjadi pembicaraan utama. Para murid berbisik, sebagian memujanya sebagai utusan langit, sebagian lagi iri dan takut. Namun, di aula para tetua, pembicaraan tentang Yao Shen berlangsung jauh lebih mencekam. Tetua Yun Zhao berdiri di tengah ruangan, jubahnya berkilat di bawah cahaya obor. Kita sudah melihatnya sendiri, anak itu bukan sekadar murid, dia membawa sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan dunia. Jika kita tidak bertindak sekarang, dia akan melampaui kendali kita. Tetua Qianmu mengetuk meja batu keras-keras. Kau mau membunuh tubuh langit? Apa kau lupa? Dalam sejarah, siapapun yang menyentuh tubuh langit selalu ditimpa bencana. Leng Xuan maju selangkah, berlutut dengan penuh kepura-puraan. Para tetua, izinkan aku menanganinya. Aku tidak mengatakan untuk membunuhnya. Cukup kendalikan. Kita bisa mengurungnya, menyegel kekuatannya, lalu memanfaatkannya bagi sekte. Senyumnya tipis, namun matanya memancarkan ambisi tak terbendung. Yun Zhao mengangguk pelan. Benar, kita tidak boleh menghancurkannya, tapi kita juga tak bisa membiarkannya bebas. Mulai sekarang, Yao Shen harus diawasi. Di luar aula, Bai Lian yang tak sengaja mendengar percakapan itu menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Ia berlari menuju tempat Yao Shen berada. Di tepi danau bulan, Yao Shen duduk bersila, mencoba menenangkan getaran benih kosmos dalam dirinya. Saat Bai Lian tiba dengan napas terengah, ia langsung memperingatkan, mereka ingin menyegelmu. Para tetua sudah bersepakat dengan Leng Xuan. Kau dalam bahaya. Yao Shen membuka mata perlahan. Tidak ada terkejut di wajahnya, hanya ketenangan yang menusuk. Aku sudah menduganya. Langit memberiku kekuatan, dan manusia takut pada apa yang tak bisa mereka kendalikan. Bai Lian menggenggam tangannya, wajahnya penuh kecemasan. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Jika mereka bergerak malam ini, kau tak punya waktu untuk bersiap. Yao Shen menatap refleksi dirinya di permukaan air. Jika aku lari, aku hanya menunda. Jika aku melawan, aku membuka perang. Tapi mungkin inilah jalanku. Tiba-tiba, permukaan danau bergetar. Cahaya bulan terbelah dan sosok Shenmu muncul melangkah di atas air seolah ia bagian dari malam itu sendiri. Anak langit, waktumu memang singkat. Sekte ini tak akan menjadi pelindungmu, melainkan penjara. Jika kau ingin bertahan, ada satu tempat yang harus kau datangi, makam Tianyuan, di luar batas gunung. Yao Shen menoleh. Makam Tianyuan? Shenmu mengangguk. Itu adalah tempat tubuh langit pertama dikubur. Di sana, kau akan menemukan rahasia bagaimana menghadapi takdirmu. Tapi berhati-hatilah, bukan hanya sekte yang mengincarmu, melainkan juga bayangan dari luar dunia ini. Bai Lian terkejut. Luar dunia? Apa maksudmu? Shenmu tidak menjawab, hanya menatap Yao Shen lama-lama, lalu menghilang bagai kabut. Tak lama kemudian, suara gong besar bergema dari dalam sekte. Langit mendadak dipenuhi cahaya formasi penyegel, menutupi seluruh gunung dengan simbol merah raksasa. Para tetua keluar dipimpin Yun Zhao, berdiri di udara dengan jubah berkibar. Yao Shen, suara Yun Zhao menggema keras. Mulai hari ini, demi kebaikan sekte, kau akan ditahan sampai kekuatanmu bisa dikendalikan. Leng Xuan berdiri di sampingnya, senyum dingin terukir jelas di wajahnya. Bai Lian berdiri di depan Yao Shen, seolah menjadi tameng hidup. Ini tidak adil. Dia tidak pernah melakukan kesalahan.
Kenapa kalian takut pada sesuatu yang bahkan belum kalian pahami? Yao Shen berdiri perlahan, aura perak memancar di sekeliling tubuhnya, membuat formasi penyegel bergetar sebelum menyentuhnya. Tatapannya menembus para tetua. Kalau dunia hanya bisa memilih antara dikurung atau dihancurkan, maka aku akan membuka jalan ketiga. Jalan yang bahkan langit pun belum mencatatnya. Petir perak menggelegar membelah langit sekte. Formasi penyegel mulai retak. Para tetua terkejut, bahkan mereka tak menyangka kekuatan benih kosmos sudah tumbuh sedemikian cepat. Leng Xuan menatapnya penuh kebencian. Kalau begitu, kau memilih jalan musuh. Dan malam itu, sekte Lianshu untuk pertama kalinya merasakan teror dari kekuatan yang tidak bisa mereka jinakkan. Kekuatan seorang murid yang menolak takdir. Kota Tianhuai bergemuruh. Kabar bahwa Shu Tian mampu mengendalikan esensi langit tanpa pil kultivasi sudah menyebar ke berbagai sekte. Banyak yang tidak percaya, sebagian menyebutnya dusta, namun sebagian lain takut itu benar. Para tetua mulai berkumpul, berunding bagaimana menanggapi keberadaan seorang penyerap langit yang bisa mengguncang keseimbangan dunia. Shu Tian sendiri sedang berada di tengah hutan bambu, duduk bersila dengan tenang. Cahaya lembut turun dari celah dedaunan, seolah langit memberinya restu. Ia mendengar suara samar dari dalam tubuhnya, suara dari langit yang mengatakan, "Setiap tarikan napasmu adalah perintah. Jangan biarkan dunia menuliskan takdirmu, tulislah takdirmu sendiri." Zhao Lian, sahabatnya, menatap dengan tatapan waspada. "Shu Tian, kau sadar apa yang kau lakukan? Jika rumor ini benar, seluruh aliran akan mengincarmu. Mereka tidak akan membiarkan ada seseorang yang tidak membutuhkan pil. Itu ancaman pada fondasi mereka." Shu Tian tersenyum tipis. "Kalau begitu, biar mereka datang. Aku tidak pernah meminta berkah langit ini, tapi jika sudah diberi, aku akan menjaganya dengan nyawa." Di sisi lain, di sebuah lembah tersembunyi, seorang wanita misterius mengenakan jubah putih, Qingsu, sedang mengamati Shu Tian dari kejauhan melalui cermin roh. Matanya berkilau, menandakan rasa penasaran sekaligus kekhawatiran. "Seorang pewaris esensi langit, sudah 1000 tahun aku tak melihat yang seperti ini. Dunia mungkin belum siap untuknya." Malam itu, Shu Tian melakukan latihan. Ia menyerap kabut malam dan seketika tubuhnya bersinar lembut. Namun tiba-tiba langit bergemuruh. Bukan petir biasa, melainkan kilatan emas yang menyerupai mata raksasa menatap langsung ke arahnya. "Langit mengujimu," ucap Zhao Lian terkejut merasa napasnya tercekik. Shu Tian tetap duduk, tatapannya menantang. "Kalau benar, langit ingin mengujiku, maka aku akan menjawab." Ia menengadah, dan bukannya menolak, ia malah membuka diri, membiarkan seluruh petir emas itu menyambar tubuhnya. Tubuhnya bergetar keras, darah segar keluar dari mulut, namun sesaat kemudian darah itu berubah menjadi cahaya perak, lenyap ditelan angin. Luka-lukanya sembuh secepat kilat. Semua tanda menunjukkan tubuh Shu Tian mulai menyesuaikan diri menjadi wadah sejati langit. Di balik semak, seorang pengintai dari sekte naga hitam menyaksikan dengan ketakutan. Ia segera melapor pada atasannya. Kabar itu benar, Shu Tian menyerap langsung uji langit dan bertahan. Dia bukan manusia biasa, dia bisa jadi bencana atau penopang era baru. Keesokan harinya, undangan duel terbuka mulai berdatangan. Para murid sekte besar ingin membuktikan kebenaran rumor dengan kekuatan mereka sendiri. Shu Tian menerima semuanya tanpa gentar. "Jika langit menaruh beban ini di pundakku, maka biar aku berjalan di jalan berduri ini. Aku akan buktikan langit tidak salah memilih." Malam menjelang duel pertama, Shu Tian duduk menatap langit berbintang. Zhao Lian bertanya pelan, "Apakah kau tidak takut mati?" Shu Tian tersenyum samar. "Takut? Sejak awal aku hanya manusia yang menantang langit. Kalau mati pun, biar seluruh dunia tahu bahwa aku mati melawan takdir, bukan tunduk padanya." Langit kembali bergemuruh, seolah menyetujui kata-katanya. Hari duel tiba. Arena kota Tianhuai dipenuhi ribuan mata. Para tetua, murid sekte, bahkan pengembara dari negeri jauh berkumpul. Semua ingin melihat bocah bernama Shu Tian yang dikabarkan menyerap kekuatan langit tanpa pil. Di tengah arena, Shu Tian berdiri tenang. Pakaian sederhana, wajahnya sedikit pucat akibat ujian langit sebelumnya. Namun matanya tajam seperti bilah pedang yang tak bisa ditundukkan.
Zhao Lian berdiri di pinggir arena, menggenggam tinjunya erat, khawatir namun juga bangga. Lawan pertama datang dari Sekte Pedang Kembar, seorang murid bernama Luo Chen. Pemuda berwajah angkuh itu menghunus dua pedang sekaligus, pedang kanan menyala biru, pedang kiri bergetar merah. Shu Tian, aku akan membuktikan bahwa dunia ini masih tunduk pada pil dan teknik, bukan omong kosongmu. Teriakan penonton menggema, sebagian besar mendukung Luo Chen, karena Sekte Pedang Kembar terkenal kejam dan tak terkalahkan dalam duel publik. Shu Tian menarik napas. Ia menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan aura berbeda. Aku tak pernah berkata aku menolak teknik, tapi aku menolak diperbudak olehnya. Duel dimulai. Luo Chen menyerang cepat, pedang kembar menari bagai kilat. Namun setiap tebasan, Shu Tian seperti menghindar setengah langkah sebelum bilah mencapai tubuhnya, seolah langit memberitahu kemana pedang itu akan datang. Penonton mulai riuh. Bagaimana mungkin dia bisa membaca serangan itu? Luo Chen murka, ia menggabungkan pedangnya, menciptakan pusaran energi yang bergetar hebat. Teknik pedang api es, hancurlah. Ledakan besar menyapu arena, debu mengepul ke udara. Semua mengira Shu Tian terkubur. Namun ketika debu hilang, terlihat Shu Tian berdiri tegap, dikelilingi kabut tipis yang memantulkan cahaya bintang. Esensi langit bukanlah perisai atau pedang, ia hanyalah kebenaran alam, ucap Shu Tian. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan seolah-olah udara di sekeliling Luo Chen mengeras. Pedang Luo Chen bergetar, lalu patah menjadi pecahan. Luo Chen terhempas ke tanah, wajahnya pucat. Ia berusaha berdiri, namun tubuhnya gemetar hebat. Shu Tian hanya menatapnya dengan dingin. Kekalahanmu bukan dari aku, tapi dari kesombonganmu pada pil dan teknik. Kau menolak mendengar suara langit. Sorakan meledak, sebagian tak percaya, sebagian lagi mulai mengguncangkan dunia rumor. Seorang pemuda tanpa pil, tanpa teknik khusus, hanya dengan suara langit mampu mengalahkan murid terbaik Sekte Pedang Kembar. Namun, duel belum usai. Lawan berikutnya maju dari Sekte Roh Malam, seorang gadis misterius bernama Xuan Mei. Rambut hitamnya terurai, matanya berkilau ungu. Ia tersenyum samar. Shu Tian, aku penasaran. Jika benar langit melindungimu, bisakah kau melawan kegelapan yang bahkan langit pun enggan menyinari? Shu Tian terdiam. Untuk pertama kali, ia merasa aura di hadapannya bukan sekadar teknik, melainkan sesuatu yang lebih dalam, kegelapan yang menyerap cahaya. Penonton menahan napas. Duel kedua akan menentukan apakah Shu Tian benar-benar fenomena atau hanya keberuntungan satu kali. Zhao Lian berteriak dari pinggir arena, Shu Tian, jangan gegabah, dia bukan lawan biasa. Shu Tian menatap Xuan Mei dengan ketenangan yang mencurigakan. Kalau langit memberiku cahaya, maka aku akan menggunakannya untuk menembus gelapmu. Mari kita lihat, siapa yang akan ditolak langit lebih dulu. Arena kembali bergemuruh, langit di atas mulai berawan, petir samar menyalakan langit malam, seolah ikut menonton duel. Arena hening ketika Shu Tian dan Xuan Mei saling berhadapan. Udara terasa berat, seolah setiap penonton menahan napas. Awan hitam menutupi langit, dan bulir-bulir kabut ungu merembes keluar dari tubuh Xuan Mei, menyebar seperti racun yang merayap ke dalam jiwa. Shu Tian menutup matanya sebentar, mendengar desiran suara samar dari atas kepala. Suara langit berbisik, cahaya hanya bermakna bila ada kegelapan, jangan takut. Ia membuka matanya kembali, kali ini lebih tajam, seakan bintang-bintang sendiri memantul di dalam irisnya. Xuan Mei tersenyum, senyum yang membuat banyak penonton bergidik. Menarik, kau bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain, tapi bisakah kau mendengar jeritan jiwamu sendiri? Dengan gerakan pelan, ia mengangkat tangannya. Dari kabut ungu muncul sosok-sosok bayangan hitam menyerupai manusia, tanpa wajah, dengan mulut menganga penuh jeritan tanpa suara. Suasana mendadak mencekam, banyak penonton langsung jatuh pingsan hanya karena melihatnya. Shu Tian berdiri kokoh. Ia mengangkat kedua tangannya seolah merangkul udara. Kabut tipis turun dari langit, bukan kabut biasa, melainkan cahaya lembut menyerupai sutra perak yang membungkus tubuhnya. Jeritan bayangan yang mendekat langsung pecah seakan terbakar sinar pagi. Sorakan terdengar dari sudut arena, namun segera terhenti karena Xuan Mei belum menyerah. Ia melangkah perlahan, tatapannya makin dalam. Kalau begitu, kau harus lihat ini.
Teknik kegelapan abadi. Jiwa malam abadi. Kabut ungu berubah menjadi pusaran besar, menyeret arena ke dalam ilusi. Penonton melihat seolah-olah malam telah menelan segalanya, dan hanya Shutian yang berdiri di tengah kegelapan mutlak. Dalam ilusi itu, Shutian mendengar jeritan dari dalam dirinya. Suara masa lalunya, rasa sakit, rasa takut. Wajah orang-orang yang ia sayangi muncul dan lenyap. Sejenak tubuhnya goyah. Namun, di tengah kegelapan, Shutian menunduk lalu tertawa kecil. Kegelapan ini hanya pantulan dari hati sendiri. Kalau begitu, biarlah aku menyalakan lentera dari dalam diriku. Ia menepuk dadanya, dan cahaya menyembur keluar dari tubuhnya, semakin terang hingga pecah menembus seluruh ilusi. Penonton menjerit karena cahaya itu memecahkan kegelapan Xuan Mei, memantul ke seluruh arena. Xuan Mei terhuyung, darah segar mengalir dari bibirnya. Tapi alih-alih marah, ia tertawa kecil. Kau benar-benar berbeda, aku menyerah. Ia berlutut menatap Shutian dengan penuh hormat. Langit sendiri memilihmu. Sorakan penonton membahana. Dua lawan dari sekte besar sudah tumbang di tangan Shutian. Tak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa dia hanya fenomena sesaat. Namun, Shutian tidak tersenyum. Ia menatap langit yang masih bergemuruh. Ada perasaan aneh, seolah-olah langit sedang menimbang sesuatu. Ujian baru yang lebih berat. Di kejauhan, King Su, wanita berjubah putih, yang sejak awal mengamati, berbisik lirih. Jika dia terus menang, sekte-sekte besar tidak akan tinggal diam. Mereka akan menganggapnya ancaman bagi seluruh sistem dunia. Malam itu, setelah arena sepi, Shutian duduk seorang diri. Zhao Lian mendekatinya dengan cemas. Shutian, apa kau akan terus menerima tantangan ini? Mereka tidak akan berhenti. Kau bisa terbunuh. Shutian menatap bulan. Kalau aku berhenti, langit akan kecewa. Kalau aku maju, dunia akan marah. Tapi aku lebih memilih dimusuhi dunia daripada mengkhianati langit. Awan menutupi bulan, petir samar menyambar. Seolah langit menjawab pilihannya. Di aula pertemuan Sekte Naga Hitam, suasana penuh tekanan. Para tetua berkumpul di sekitar meja batu besar, wajah mereka suram. Laporan tentang kemenangan Shutian beredar cepat dan semua mata tertuju pada ancaman baru yang tak bisa diabaikan. Tetua Agung Sekte, Hei Jan, menatap dingin pada para muridnya. Seorang bocah tanpa pil, tanpa teknik, mampu menaklukkan dua murid inti sekte besar. Jika dia dibiarkan hidup, seluruh sistem perdagangan pil dan dominasi sekte akan runtuh. Dunia akan kacau. Seorang tetua lain bermata sipit tajam, menambahkan yang lebih berbahaya, rumor mengatakan langit sendiri merestuinya. Bila itu benar, maka dia bisa menjadi pengganti legenda lama, seseorang yang tidak tunduk pada hukum dunia. Keputusan diambil. Shutian harus disingkirkan, bukan dengan duel, tapi dengan rencana terstruktur. Mereka mengutus pembunuh bayangan, kelompok rahasia yang hanya bergerak ketika sekte ingin menghapus nama seseorang dari sejarah. Sementara itu, di penginapan sederhana kota Tianhuai, Shutian dan Zhao Lian sedang makan malam. Zhao Lian gelisah. Shutian, kau sadar mereka takkan berhenti. Mereka akan datang membunuhmu di saat kau lengah. Ini bukan lagi soal duel kehormatan, tapi perang. Shutian meletakkan sumpitnya, menatap keluar jendela di mana bulan separuh menggantung. Kalau begitu, aku harus lebih cepat dari mereka. Aku tidak mencari musuh, tapi jika mereka datang, aku akan menjadikan langit sebagai saksi bahwa aku tidak pernah mundur. Tiba-tiba, suara berderak terdengar. Atap penginapan runtuh dan 3 sosok berpakaian hitam melompat turun. Mata mereka bersinar merah samar, tubuhnya kurus seperti diracuni. Shutian, kau adalah duri bagi sekte besar. Malam ini nyawamu kami ambil. Pertarungan berlangsung brutal. Pedang hitam mereka memancarkan aura korosi. Setiap tebasan mampu merusak tanah. Shutian menggerakkan tangannya, membentuk lingkaran cahaya yang menahan serangan pertama, namun tubuhnya terguncang. Zhao Lian mencoba membantu, namun satu pukulan dari pembunuh bayangan membuatnya terlempar ke dinding, batuk darah. Shutian, hati-hati, mata Shutian menyala. Ia menghela napas panjang lalu menutup matanya. Suara langit berbisik lebih jelas dari sebelumnya. Cahaya bukan hanya perlindungan, cahaya adalah pedang.
Ia membuka matanya kembali, cahaya putih murni memancar dari seluruh tubuhnya. Setiap gerakan tangannya menimbulkan sayatan cahaya yang membelah kegelapan. Dua dari pembunuh bayangan lenyap seketika, tubuh mereka terbakar menjadi abu. Yang terakhir berusaha melarikan diri, namun Shutian menudingkan jarinya. Cahaya tipis meluncur seperti kilatan petir menembus dada pembunuh itu. Tubuhnya jatuh, tak bernyawa. Zhao Lian tertegun. Itu bukan teknik, bukan jurus. Apa sebenarnya yang baru saja kau lakukan? Shutian hanya menggeleng pelan. Aku tak tahu, tapi aku merasa langit mulai mengajariku cara bertarung dengan caranya sendiri. Di balik bayangan atap yang runtuh, King Su, wanita berjubah putih, kembali mengamati. Matanya kali ini penuh kerisauan. Dia tumbuh terlalu cepat. Jika sekte-sekte besar bergerak bersama, dia takkan bertahan lama. Aku harus memilih, apakah aku akan melindunginya atau membiarkan dunia menelannya. Langit bergemuruh pelan, seakan menandai bahwa badai lebih besar sedang menunggu. Malam itu, kota Tianhuai seakan menahan napas. Setelah serangan pembunuh bayangan gagal, kabar menyebar bahwa sekte-sekte besar akan bergerak bersama, namun belum ada yang tahu kapan dan bagaimana. Shutian berdiri di tepi sungai yang memantulkan cahaya bulan. Ia menatap air tenang yang bergelombang halus. Langit, sampai kapan aku harus menjadi musuh semua orang hanya karena kau memilihku? Bisiknya lirih. Zhao Lian datang membawa kantong obat luka. Kau terlihat lelah, Shutian. Kau bisa sembunyi sebentar. Jangan selalu menantang dunia. Shutian tersenyum tipis. Aku tidak sedang menantang dunia, Zhao Lian. Dunia yang menantangku. Kalau aku mundur, semua ini sia-sia. Tiba-tiba, langit bergemuruh keras. Petir emas membelah malam dan cahaya turun langsung ke arah Shutian. Tubuhnya diselimuti kilatan energi, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Zhao Lian berteriak kaget. Ini bukan ujian biasa. Dari tengah cahaya, muncul ilusi raksasa menyerupai wajah langit itu sendiri, dengan mata sebesar gunung menatap Shutian. Suara bergema di langit dan bumi. Kau yang dipilih, dunia menolakmu. Tapi kau harus memilih menjadi pedang langit atau menjadi abu tak berarti. Arena kota Tianhuai tiba-tiba diterangi cahaya. Semua orang yang terjaga melihat fenomena itu. Murid sekte, tetua, hingga rakyat biasa keluar rumah dengan wajah ketakutan. Itu wahyu langit. Tak lama, bayangan hitam berkumpul di tepi kota. Puluhan tetua dan murid inti dari sekte besar muncul bersamaan. Heijan dari sekte naga hitam berdiri paling depan. Shutian, malam ini kami akhiri omong kosongmu. Kau tidak pantas memegang kekuatan langit. Penonton berdesak-desakan di luar gerbang kota menyaksikan pertemuan itu, seolah seluruh dunia berkumpul untuk menyaksikan akhir Shutian. Shutian melangkah ke depan. Tubuhnya masih diselimuti cahaya. Wajahnya penuh tekad. Aku tidak pernah memohon langit memilihku. Tapi sejak dia memberi, aku tidak akan menyerahkannya padamu, Heijan, atau siapapun. Pertempuran pecah. Puluhan serangan teknik pamungkas menghantam Shutian. Tanah retak, bangunan kota runtuh. Namun di tengah ledakan, Shutian berdiri tegap, tubuhnya bercahaya seperti bintang jatuh. Setiap kali serangan mengenai dirinya, cahaya itu menyerap, lalu memantulkannya kembali. Beberapa tetua terhempas, murid inti roboh dengan tubuh hancur. Penonton berteriak tak percaya. Dia melawan seluruh sekte besar sendirian dan bertahan. Heijan maju dengan tombak naga hitamnya. Kalau begitu, rasakan jurus terakhirku. Tombak penjaga langit. Tombak hitam raksasa menembus langit, turun dengan kekuatan yang mampu memusnahkan gunung. Shutian menutup matanya sebentar, mendengar bisikan terakhir dari langit. Jadilah pedangku. Ia mengangkat tangannya dan cahaya di tubuhnya terkumpul, membentuk pedang putih transparan yang bergetar seperti nyanyian bintang. Pedang langit. Bukan untuk membunuh, tapi untuk meluruskan. Dengan sekali tebas, pedang itu membelah tombak hitam Heijan. Ledakan cahaya menyapu seluruh arena, membungkus kota dengan sinar putih. Saat debu mereda, Heijan terkapar, tombaknya patah, matanya penuh ketakutan. Shutian berdiri tegak, pedang cahaya masih di tangannya.
Siapapun yang menolak langit akan dihancurkan bukan olehku, tapi oleh langit itu sendiri. Kesunyian meliputi arena. Sekte-sekte besar mundur dengan wajah pucat. Tak seorang pun berani melanjutkan pertempuran. Qingsu muncul di atap reruntuhan, menatap Shutian dengan mata tajam. Dia benar-benar pewaris langit. Dunia ini akan berubah, dan aku harus ada di sisinya, entah sebagai sekutu atau pengawas. Shutian menatap langit yang kini jernih. Bintang-bintang bersinar terang. Kalau langit menuntunku ke jalan ini, maka aku akan berjalan sampai akhir, meski seluruh dunia menolak. Suara sorak pecah dari rakyat kecil yang berani bersuara. Untuk pertama kali, Shutian bukan hanya anak muda misterius, tapi simbol perlawanan terhadap takdir yang dipaksakan. Arch pertama berakhir dengan Shutian berdiri di tengah cahaya. Seorang manusia yang tidak lagi butuh pil, karena langit sendiri telah menjadi sumbernya.